Karena biasanya kalau modalnya kecil, targetnya besar, itu nanti bermain dengan lot, pasti bermain dengan lot. Lotnya besar pasti, ya lot besar itu ketahanan yang kecil. Begitu salah, pasti kita nanti akan panik. Kenapa? Karena kita tidak cukup untuk menahan floating yang besar. Orang panik itu karena satu lotnya besar, kegedean ya, atau ketahanan kecil, sehingga ketakutan nanti kalau habis. Tapi kalau lot kita normal, tidak mungkin habis satu hari. Oke, kalau kita nanti normal menggunakan lotnya, tidak mungkin habis, tidak mungkin MC satu hari, walaupun dibiarkan. Nah, caranya bagaimana? Ini, kita menghitung lot sekarang. Tadi sudah kita ketemukan target $3.000, modal $15.000, maka lotnya berapa? 15.000 misalkan, saya pakai lot 2, saya pakai lot 3, dari mana dapatnya? Saya pokoknya acak aja ya. Ya kalau bisa kita hitung sehingga kalaupun kita tinggal tidur, kalaupun kita ibaratnya tidak lihat pun tidak menghabiskan modal kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan menghitung resiko. Resiko dalam trading per transaksi itu normalnya 2%. Normalnya 2%. Ya, sebenarnya boleh aja kita 5% juga boleh, itu masing-masing. Nah, sekali lagi saya mengambil yang realistis, masuk akal dan umum dipakai. Misalnya 2%. Jadi 2% dari modal, kalau modalnya 15.000, ini adalah $300. Sehingga minus maksimum kita adalah $300. Kalau kita di awal sudah hitung, di awal sudah rencanakan, resiko saya ambil adalah 2%. Ini, resiko saya ambil 2% per transaksi. Sekali lagi, per transaksi. Kemudian tidak kita batasi hanya satu transaksi. Kita maksimalkan satu hari maksimal 5 kali transaksi gagal. Maksimal 5 kali transaksi gagal, kita close semuanya ya, kita close termasuk pasar atau chartnya, kita lanjutkan hari esok, atau kita merenungi, kita koreksi, kita evaluasi. Kalau sudah sampai 5 kali berturut-turut bahkan salah posisi kita, maka perlu kita merenungi, pasti ada yang salah di dalam SOP kita. Apakah mungkin kita karena buru-buru, atau mungkin karena kita tidak mengindahkan aturan main, atau bahkan karena kita pengen cepet dan sebagainya. Karena secara teknis kalau sampai 5 kali berturut-turut berarti tidak memahami, belum memahami, sehingga kemampuannya belum ada di sana. Kalau belum memahami, maka kita harus banyak belajar lagi. Secara teknikalnya kita belajar. Di mana support resistennya, kemudian bagaimana strukturnya, bagaimana karakter candlenya, bagaimana range-nya, itu harus kita pahami dulu. Kalau kita belum menguasai, tidak ketemu nanti. Yang ada ketika naik dan turun tidak ada gambaran sama sekali. Ini mau lanjut naik atau bahkan mau berbalik. Nah, pasar itu selalu ada petunjuk. Kalau mau naik selalu ada petunjuknya. Kalau mau turun ada petunjuknya. Nanti kita bahas banyak di teknikal ya. Kalau bisa menguasai dengan baik, maka sangat tidak mungkin 5 kali berturut-turut salah begini. 5 kali berturut-turut salah itu adalah 10%. Sehingga maksimal satu hari 10% kita rugi. Harus sudah segera exit dan tutup. Jangan dilanjutkan. Saatnya kita koreksi, saatnya kita introspeksi. Pasti ada yang salah di sana. Ya, rata-rata teman-teman yang sudah menguasai itu jarang yang begini. Nah, biasanya ada rugi, ada minus, ada plus, ada minus, ada plus. Minimal kerugian itu bisa kita tekan sekecil mungkin. Ya, tidak ada sampai 10% begini, kecuali memang orang nekat sudah. Tidak mengindahkan dari aturan mainnya. Oke, kita hitung, kita ukur. Kalau kita sudah resikokan misalnya $300 atau 2% ini dari modal, maka kita bisa menghitung lotnya nanti ya. Kita menghitung lotnya.
Oke, saya coba hapus lagi sebagian. Ini tadi resikonya kita menggunakan yang 2% ya, misalkan yang normal 2% per transaksi. Kemudian 2% kalau dari 15.000 adalah ini $300. Sehingga ketika kita entry kemudian marketnya berbalik, floating minus mendekati 300 harus segera recovery. Atau setidaknya harus kita close di sana. Nah, sekarang lotnya bagaimana menghitung lotnya ini? Nah, kembali satu resiko sudah kita hitung, yang kedua kita mau close posisi itu berapa pips dari titik entry-nya. Berapa jarak kita untuk exit-nya atau berapa toleransi kita dari pergerakan yang ada itu ya. Berapa pips pergerakannya. Contohnya begini. Saya contohkan dengan kita lihat marketnya begini misalnya ya. M15. Misalnya begini. Saya mengambil posisi sell misalkan di sini ya. Saya contohkan misalkan ambil posisi sell di 1981. Saya ambil posisi sell di 1981. Nah, yang dimaksud dengan resiko, membatasi resiko saat dia bergerak berbalik. Ya, sell itu normalnya ketika turun baru kita untung. Ketika marketnya naik, kita baru rugi. Nah, ruginya itulah yang nanti kita manajemen. Kita mau berapa jarak kita exitnya sampai di mana? Misalnya saya membatasi sampai dengan 500 ya, 500 pergerakan ya. Di tengah itu kan ada pergerakan ya. Kalau kita menggunakan MetaTrader nanti akan ada angka di tengah itu. Kalau kita menggunakan crosshair, tarik dari titik entry, kemudian kita tarik, misalkan kita batasi 500, berarti 500 itu kira-kira di sini ya, di 1986. Oke, saya contohkan di 1986. Oke, contoh di sini. Ini jaraknya adalah 500. Orang menyebut adalah 50 pips ya. Saya tetap sampaikan 500 dari jaraknya. Ini, dari titik entry sampai dengan di atas ini saya ukur misalkan 500 ya. 500 naik dikit lah. 59. Ini ya 500. Kita bisa membatasi ini sebagai batasan risiko kita. Ya, kita bisa membatasi di sini. Apakah 500 pasti harus 500? Tidak ya. Saya ngambil yang masih realistis dan tidak terlalu tinggi ya. Boleh saja kita membatasi sampai 1000 boleh, tapi terlalu tinggi. Ya, kalau sudah 1000 biasanya agak berat. Ya, 1000 itu kira-kira di sini. Jadi kita baru membatasi sampai dari titik entry sampai di sana 1000 misalnya. Ini terlalu jauh. Nah, ini namanya 1000. Jadi kita batasi baru di 1000. Boleh saja sebenarnya ya. Pilihan itu. Tapi saya lebih condong ke 500 atau 300 boleh lah. 59. Ya, kira-kira di sini. Inilah batasan kita. Membatasi jarak entry kita ketika berbalik sekitar 500 sampai 1000 masih wajar. Semakin tinggi batasan kita, maka semakin berat untuk kembali. Makin berat untuk kembali. Sehingga tidak mungkin kita kehabisan modal ya. Tidak mungkin kita kehabisan modal. Contoh misalkan ini 500. Yang paling gampang dan paling realistis 500. Kita baru menentukan batasan setelah bergerak 500 dari titik entry kita. Sehingga ketika dia nanti naik sebelum menyentuh ini masih dalam tahapan wajar, masih di tahap toleransi kita yang wajar. Untuk potensi kembali turun masih besar. Sehingga ketika kita entry floating minus biasa. Jangan kaget, jangan panik karena floating minus selalu ada. Yang paling penting masih dalam batasan yang wajar ini ya. Kita bisa menggunakan angka, kita bisa menggunakan area support resisten juga nanti. Nah, untuk menghitungnya biar kita gampang kita menggunakan 500 di sini. Tujuannya untuk apa nanti? Untuk menghitung lot kita.
Ya, tadi resikonya adalah 500 pergerakan. Maka lot yang kita gunakan ini resikonya 2%, 300 ini, kemudian batasan kita 500. Ini kita bisa menggunakan lot ini. 300 dibagi 500, 0,6. Oke, saya coba hitung lagi ya. Untuk yang 2%, 2% dari modal. Sorry ya, saya hitung lagi biar kita pas ya. Kalau salah nanti dikoreksi saya. 2% dari modal. Modalnya 15.000 ya, modalnya 15.000. 2%-nya kita hitung benar apa enggak ya. Dikalikan dengan 2% dibagi 100. 300 ya, betul. Jadi risikonya adalah 300. 2% adalah 300. Kemudian kita membatasi dengan pipsnya adalah 500. Maka lot kita adalah 300 dibagi dengan 500, 0,6. 15.000 dikali 2 dibagi 100. Betul ya. Oke, lotnya adalah 0,6.